Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ken di ibadah Victory Kids. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Kak Ken percaya adik-adik semua selalu sehat dan riang gembira. Nah, kita mau ngeliat nih hasil dari kreativitas adik-adik minggu lalu. Ini dia. Nah adik-adik, kita udah lihat hasil-hasilnya dan semuanya hasil kreativitas adik-adik keren semua. Tiba saatnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami selalu semangat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan.
Nah adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami agar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami percaya adik-adik di rumah semuanya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan Kak Hana tentang I Love Bible. Nah adik-adik pasti penasaran kan kisah selanjutnya, dan hari ini juga Kak Ima menyampaikan firman Tuhan tentang pohon kehidupan. Jadi adik-adik, ini adalah sambungan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Kak Hana. Kira-kira seperti apa sih selanjutnya kisah hidup orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan? Yuk adik-adik sama-sama kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah adik-adik, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, dan firman Tuhan mengumpamakan bahwa hidup orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan yang pastinya adik-adik, mungkin kita bertanya nih adik-adik di rumah, Kak, apa sih bedanya pohon yang ditanam di tepi aliran air dengan di tanah yang gersang? Jelas beda sekali adik-adik. Kenapa? Karena kalau adik-adik tanam pohon di tanah yang gersang, dia pada akhirnya akan kering dan akan mati. Tapi adik-adik tahu bagaimana ketika adik-adik menanam pohon di tepi aliran air, dia akan tetap hidup. Bahkan firman Tuhan katakan tadi, ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Nah adik-adik pernah kan tahu ya, contohnya nih, musim rambutan, musim mangga, musim durian, ada musim-musimnya. Nah pasti kalau adik-adik contohnya punya salah satu buah pohon tadi, contohnya buah mangga atau buah durian, punya pohonnya, ketika pas musim tidak berbuah, pastinya kalian menjadi kecewa. Wah, orang tetangga nih pohon duriannya berbuah, mereka menikmati, menjadi kesukaan, mereka bisa nikmati bersama. Wah, kenapa pohon durian aku nggak berbuah ya? Pasti kita menjadi kecewa. Tapi orang-orang yang hidupnya suka merenungkan firman Tuhan dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya setiap musim dia pasti berbuah, tidak pernah tidak berbuah. Nah, artinya adik-adik menjadi kesukaan buat orang-orang. Jadi kehidupan kita juga demikian adik-adik. Ketika kita mau suka merenungkan firman Tuhan, taat, melakukan apa yang Tuhan katakan, kita juga menjadi kesukaan buat Tuhan. Kita menjadi kesukaan bagi orang-orang di sekitar kita yang pastinya. Dan yang kedua nih adik-adik, dikatakan ini hidup orang yang suka merenungkan firman Tuhan tidak layu daunnya. Wah, karena dia ditanam di tepi aliran air, pastinya nggak mungkin dong adik-adik daunnya menjadi layu, tapi dia tetap segar. Artinya apa? Dia punya kekuatan. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita suka dekat dengan Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, kita akan selalu hidup dengan penuh sukacita, semangat, sekalipun banyak tugas dari sekolah, banyak pekerjaan, disuruh mama ini dan itu, tapi kita akan tetap semangat dan bersukacita yang pastinya. Dan yang ketiga nih adik-adik, di sana dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, adik-adik pasti mau kan setiap yang dikerjakan nih membuahkan hasil, pasti suka sekali. Nah, jadi adik-adik kuncinya itu adik-adik. Kalau kalian mau segala sesuatu yang kalian kerjakan berhasil, kita juga harus melatih diri kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan, ada di dalam komunitas yang benar seperti firman Tuhan yang disampaikan Kak Hana minggu lalu, ada
V-Clubnya, ada tempat sharing firman Tuhannya, merenungkan firman Tuhan. Maka adik-adik, karena firman Tuhan itu menuntun kita kepada jalan kebenaran yang membuat kita menjadi hidup berbahagia adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak Ima mau bacakan satu ilustrasi buat kita semua. Keluarga Ibu Anita hidup serba pas-pasan. Mereka bercita-cita untuk menjadi orang kaya nih adik-adik. Suatu kali mereka kedatangan 3 tamu. Nah, tamu yang pertama bernama kekayaan, tamu yang kedua bernama kesuksesan, dan tamu yang ketiga bernama kasih sayang. Wah, pastinya si Ibu Anita ini dengan penuh semangat menyambut ketiga tamunya ini dan mempersilahkan mereka masuk. Tapi ternyata adik-adik, tamunya ini berkata bahwa di antara mereka bertiga hanya boleh dipilih 1 orang saja yang boleh masuk ke rumahnya. Wah, akhirnya si Ibu Anita ini menjadi bingung. Aduh, aku mau pilih siapa ya? Dan akhirnya adik-adik, dia pergi bertanya kepada suaminya, kira-kira mau pilih siapa? Nah, akhirnya suaminya memilih si kekayaan yang masuk ke dalam rumahnya. Dan akhirnya mereka sepakat. Tapi adik-adik, ketika mereka mau membuka pintu memanggil masuk, anak mereka ini merengek-rengek menangis karena dia mau supaya yang masuk ke rumah itu adalah si kasih sayang. Nah adik-adik, karena Ibu Anita dan suaminya ini sangat mengasihi anaknya, akhirnya mereka pun membuat keputusan supaya yang masuk itu adalah si kasih sayang. Nah akhirnya Ibu Anita memilih si bapak kasih sayang yang masuk ke dalam rumahnya. Tapi ketika dipersilakan 1 masuk, ternyata adik-adik ketiga-tiganya si bapak ini masuk, si kekayaan, kesuksesan, dan kasih sayang. Nah akhirnya si Ibu Anita bertanya, loh kenapa ketiganya masuk? Saya kan pilih cuma 1. Nah akhirnya dijawab sama bapak ini. Nah tadi katanya kalau ibu pilih si kekayaan atau si kesuksesan, pasti yang lain akan tinggal. Tapi karena ibu pilihnya si kasih sayang, kami sudah sepakat kemana si kasih sayang pergi, kami harus ikut. Nah jadi adik-adik, ternyata ketiga-tiganya masuk ke rumah Ibu Anita ini. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini adik-adik? Kita bisa pelajari bahwa keberhasilan, kesuksesan itu bukan hanya karena usaha dan kerja keras kita saja adik-adik. Namun karena kita menyadari, mau melatih diri kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan, menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang menyertai kita, dan kita mengasihi Tuhan, maka adik-adik dengan kesadaran itu, dengan tindakan kita yang selalu mengasihi dan suka merenungkan firman Tuhan, maka adik-adik segala kesuksesan, segala kekayaan, keberhasilan dan kemenangan Tuhan limpahkan semuanya buat kita. Jadi di sini kita bisa belajar adik-adik bahwa hal yang paling utama untuk kita tanamkan terus di hati kita adalah untuk selalu kita tekun merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk selalu kita suka dan mencintai firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, banyak dari antara mereka di tokoh-tokoh Alkitab itu mereka mengalami keberhasilan, mengalami kemenangan hanya karena mereka suka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, suka mendengarkan firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Siapa contohnya adik-adik? Yaitu adalah Daud. Kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, di sana dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah adik-adik tahu kenapa Daud itu dalam setiap peperangan selalu mengalami kemenangan adik-adik? Adik-adik tahu kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan selalu menyertai Daud? Karena Daud mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Daud suka merenungkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan pun selalu menyertai Daud dimanapun dia berada dan memberikan dia kemenangan. Nah adik-adik, inilah kebenaran firman Tuhan buat kita saat ini. Jadi adik-adik, semangat terus kita untuk mencintai firman Tuhan supaya kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan kami ini akan menjadi berkat dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Nah adik-adik, ini dia kreativitas kita minggu ini. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mengadakan V-Kids Club. Pada minggu lalu kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita bermain games bareng dengan teman-teman. Nah adik-adik, kakak mengingatkan lagi ya, untuk hadir dalam V-Kids Club pada hari Sabtu jam 3 sore. Adik-adik boleh ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Kakak tunggu ya kehadirannya. Oke adik-adik semuanya, kita sudah tiba di akhir ibadah kita saat pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengatakan supaya kita menjadi hidup berkemenangan, kita harus senantiasa mencintai Taurat Tuhan, maka kita akan hidup berkemenangan. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh di hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami berbuah lebat, menghasilkan buah pada musimnya. Apapun yang kami lakukan boleh dapat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.